Halo. Sekali lagi, halo. Ya, kalau shalom kan pasti biasanya nyautnya pasti shalom. Ya, sekarang saya mau halo aja. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Sehat luar biasa jawabannya. Oke, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menikmati ibadah kita hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dia sudah memberikan pada kita anugerahnya sehingga kita boleh datang di tempat ini, kita boleh bersama-sama beribadah. Pada saat ini mari kita melihat beberapa hal yang ada dalam warta gereja kita. Yang pertama, Gembala Sidang dan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ricky Franz dalam ibadah pagi 2 yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kemudian Bapak Ferdianto dalam ibadah pagi sore. Saudara Ricky dalam ibadah pagi 1 dan Bapak Ferdianto dalam ibadah pagi 2 hari ini. Terima kasih atas pelayanannya menyampaikan firman Tuhan. Sekaligus saya ingin memperkenalkan kepada kita semua Saudara Ricky Franz yang adalah calon gembala sidang TPW cabang kita yaitu Tulang Bawang. Boleh berdiri? Ya, kita berikan tepuk tangan. Kita doakan ya, beliau sebentar lagi akan kita tunjuk sebagai gembala sidang di Gereja Baptis cabang Tulang Bawang. Kemudian Persekutuan Kaum Muda Baptis Cengkareng Indah, PKMB GBI Kebayoran mengundang PKMB kita untuk hadir dalam perayaan Natal Pemuda GBI Kebayoran pada hari Sabtu tanggal 9 Desember jam 4 sore. Jadi bagi saudara-saudari sekalian yang ingin mengikuti acara tersebut, silakan mendaftar melalui saudari Bernike Elin. Akan berangkat jam 2 ya, jam 2 siang supaya tidak terlambat sampai di Kebayoran. Doakan gembala sidang kita, Pendeta Stefanus Ngatimin yang pagi ini melayani di Gereja Baptis Indonesia Cilandak supaya beliau menjadi berkat bagi jemaat di sana. Ya, saya juga ingin menyambut ada tamu kita pada pagi hari ini, Mr. David Cole bersama keluarga. Silakan berdiri. Ya, terima kasih. Beliau dan keluarga tinggal di Jalan Galuh dan sebelumnya ada di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Betul? Ya, oke. Kemudian seperti biasanya kita turut bergembira, turut bersukacita dan juga bersyukur untuk teman-teman kita yang dalam minggu ini ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Dalam minggu ini ada 4 orang, yaitu Saudara Yohanes Tobing tanggal 4 Desember, kemudian Bapak Fedrin tanggal 5 Desember, Bapak Sahat Maruli Pardede tanggal 7 Desember, dan yang terakhir anak saya, Saudara Nathanael Frederick Susanto tanggal 8 Desember. Kemudian yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini ada Bapak dan Ibu Ella Suwarna. Ibu Ella Suwarna dan suami tanggal 5 Desember ulang tahun pernikahan yang ke-25. Ada yang hadir pagi ini? Anak saya pasti hadir. Silakan maju ke depan. Yohanes Tobing ada? Pak Maruli? Tidak ada juga. Berarti hanya 1 orang. Oke. Selamat ulang tahun dan kita mau bersama-sama bangkit berdiri.
kita bersuka cita, kita nyanyikan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu teman, selamat ulang tahun, Panjang umurnya. panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Masih dengan tetap bangkit berdiri. Baik, kita persiapkan hati kita untuk masuk ke ibadah kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyerahkan segalanya, kita mau membawa segala beban kita, ucapan syukur kita kepadanya. Kita mau datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Kita mau memandang wajah Tuhan, kekudusannya kiranya meliputi kita sekalian. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. kami ingin memandang keindahan-Mu Tuhan. Keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Layakan kami Tuhan, Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. jadikan aku indah, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan tak
dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas alam semesta, Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan bersama-sama. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Engkau raja di atas segala raja, atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Puji haleluya. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami semua. Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, karena hari ini Engkau berikan kami kemenangan. Kemenangan untuk datang bersama-sama di tempat ini. Bersyukur, Tuhan, dan berterima kasih. Kau telah berikan kami nafas hidup. Kau telah berikan kami kesehatan. Kau telah berikan kami udara yang segar untuk kami hirup. Kau telah berikan kami matahari yang bersinar begitu cerah bagi kami. Terima kasih juga atas sahabat-sahabat kami yang boleh datang bersama-sama kami bersekutu di tempat ini. Tiada puji dan hormat selain hanya kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak kami hormati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Karena kami ingin memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang indah, melalui firman Tuhan, melalui pujian, melalui doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih siap untuk tetap berdiri? Masih kuat? Masih. Ya. Kita bersuka cita karena bulan ini kita sudah masuk ke bulan Natal. Bulan yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena apa? Karena kita memperingati hari kelahiran siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau bersuka cita. Kalau bersuka cita itu berarti kita mau memberikan senyum yang terindah. Coba berikan senyum kepada kiri kanan Anda. Berikan senyum yang termanis, yang terindah. Dan saya mau kita menaikkan pujian ini dengan bersuka cita dengan senyum ya. Kita menikmati pujian ini bersama-sama. Hai dunia, bersukalah. Mari kita sambut Raja Surga, Tuhan kita yang telah datang ke dunia. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja Surga, alam nyanyian, alam nyanyian, alam nyanyian. Bait yang kedua. Mari nobatkan Raja kita. Nobatkan bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Tuhan telah datang. Tuhan telah datang untuk kita semua menebus segala dosa kita. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Katakan. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap, anugerahnya melimpahkan, gentarlah kuasa, gentarlah kuasa, gentarlah kuasa. Baik yang keempat. Ini bertata almasi dengan sejahtera, perintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Natal adalah kisah terindah dalam hidup kita. Oleh karena itu, terus kita bersuka cita dalam Tuhan. Katakan, Natal, kisah kasih terindah. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih yang selamatkan setiap manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Puji Tuhan. Tuhan telah baik, begitu baik bagi kita. Dia telah datang dan selamatkan kita semua. Bersukacitalah. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja
datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Katalah dapat kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Katalah dapat kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Katalah dalam kisah kasih yang terindah, Kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Katalah dalam kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita Immanuel. haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Baik, dipersilakan duduk. Saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan yang terbaik yang sudah kita persiapkan dari rumah berupa persembahan dan persepuluhan kita. Kita mau bersama-sama menyerahkan pada Tuhan dengan ketulusan hati kita. Kita persiapkan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, 1 minggu ini berkat-Mu melimpah dalam kami. Dan kami merasakan tiada berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup ini. Kami datang padamu ya Tuhan pada saat ini. Dengan tangan kami ingin menyerahkan apa yang terbaik bagi Tuhan berupa persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan, kami percaya persembahan dan persepuluhan ini Engkau akan olah melalui tangan-tangan yang Tuhan percayakan di gereja ini untuk menjadi berkat. Berkat bagi kami sebagai jemaat dan juga berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan begitu baik, Tuhan sangat baik, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Kita katakan Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, terima kasih Pak Ferdi untuk pengumumannya. Saya berharap kita semua boleh benar-benar menjanjikan, memberikan dengan sepenuh hati dalam janji iman kita untuk para gembala sidang yang sudah emeritus ya, atau sudah pensiun. Saat ini kita akan menikmati pujian dari kaum muda Gereja Baptis Cengkareng Indah. Saya persilakan. Berharga di matamu, kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia
ada satu pribadi yang sangat amat mengenal kita. Pribadi itu yaitu Yesus Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sejak dalam kandungan Dia sudah mengenal kita. Dia sudah tahu hati kita, Dia sudah tahu masa depan kita. Kita sebagai umat yang diciptakan, yang dikasihi dan dikenal oleh Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama mendengarkan suaranya. Agar kita juga mengenal Tuhan, kita mengenal suaranya, kita mengenal hati dan kita tahu jalan-jalan Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu bahwa padaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku rindu, hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan tanah gersang hati kami Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Engkau pemilik hidup kami,
Engkau yang memberikan kami sukacita, Engkau yang memberikan kami berkat. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin saat ini bersama-sama di tempat ini persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh memberikan kepada kami tuntunan hidup. Bawa kami Tuhan, bawa aku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yang mengenal hatiku Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami ya Tuhan. Hati kami Engkau tahu, isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati kami. Kami mau menerima firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan hati yang mau menerima Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau yang memberikan hikmat. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Wah, sebentar ya. Ini koneksi saya kok error. Sudah bisa dipindahkan? Ya. Firman Tuhan, pendeta memberikan memberikan tema firman Tuhan pada pagi ini adalah melayani itu anugerah, ya. Kebalik dengan yang tadi. Oke. Ya, sebentar ya, saya koneksi dulu. Sudah connect? Belum bisa? Oke. Ya. Melayani itu anugerah, ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pendeta Stefanus yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, ya. Tema yang diberikan adalah melayani itu anugerah, ya, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2.
Wah, kalau kebaca, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya. Tema kita, ya tadi kita sudah dengar sendiri, tema Natal kita adalah melayani bukan untuk dilayani. Ya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember kembali ya. Kemarin kita sudah lakukan opening Christmas. Ya. Melayani bukan untuk dilayani. Yang diambil dari Markus 10, ya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya, bagi banyak orang. Saya punya cerita sebelum kita mulai. Saya punya cerita mengenai 3 orang hamba dengan tuannya. Ya. Dua dari 3 orang hamba ini datang kepada tuannya. Ya. Dia datang kepada tuannya berkata, "Tuan, siapakah menurut Tuan yang lebih besar dari antara kami?" Gitu ya. Yang lebih engkau hargai dari antara kami. Gitu. Lalu tuannya berkata, "Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu kepada kalian gitu ya, kepada 2 hamba ini. Ya. Pertanyaannya, dia tanya kepada hamba yang pertama, dia katakan, ya, apa yang kamu lakukan untukku? Hamba yang pertama berkata, "Oh Tuan, saya yang bekerja sepanjang hari di ladang tuang. Saya menanam gandum, kalau sudah gandumnya siap dipanen, saya panen, saya masukkan ke dalam lumbung. Pada malam hari saya nyalakan semua lampu ya di dalam rumah agar menerangi rumah Tuan. Dan untuk itu Tuan memberikan saya upah. Tetapi saya berharap suatu saat nanti saya diberikan kebebasan." Lalu tuannya ini kepada hambanya yang kedua, dia tanya kepada hambanya yang kedua, "Apa yang telah kamu lakukan untuk saya?" Sama juga. Hamba yang kedua berkata, "Tuan, saya ini orang terpelajar. Ya, saya bisa ahli dalam sastra, musik, matematika, dan ilmu pengetahuan. Saya mengajari anak-anak Tuan apa yang saya ketahui. Maka suatu hari nanti mereka dapat meninggalkan rumah Tuan dan sukses dalam bidangnya. Dan ketika mereka melakukannya, saya berharap Tuan memberi saya kebebasan. Sementara untuk itu, saya juga mendapatkan upah dari Tuan." Lalu tuannya melihat kepada hamba yang ketiga. Dia bertanya kepada hamba yang ketiga, "Lalu apa yang kamu lakukan untukku?" Hamba yang ketiga berkata, "Tuan tahu bahwa saya mencintai Tuan. Satu-satunya keinginan saya adalah melakukan apa yang Tuhan minta." Tanpa ragu-ragu dijawab, "Engkau, Tuan ini telah memilih saya. Tuhan telah memilih saya. Dan aku tahu aku menjadi hamba Tuhan seumur hidup saya. Dan karena itu saya tidak mendapatkan upah apa-apa dari Tuhan. Tetapi Tuhan baik hati dan penyayang kepada saya. Dan tidak memukuli saya seperti tuan-tuan lain yang memukuli budaknya. Kamu bijaksana, Tuhan bijaksana, adil dan baik hati. Itulah sebabnya aku mencintaimu." Tuan ini lalu tersenyum. "Kalau begitu," katanya, "kamu adalah hambaku yang terhebat, yang terbesar. Dan aku akan menjadikan orang bebas." Hamba yang ketiga ini diberikan kebebasan oleh Tuhan, padahal dia tidak meminta. Lalu yang
dua hamba ini menjadi sangat tidak senang, ya, tidak senang. Dia berkata, kami melakukan lebih banyak pekerjaan daripada dia. Dia, hamba yang diberikan kebebasan, hanya menunggu diberikan perintah. Tapi kami bekerja di ladangmu, kami mengajar anak-anakmu, menyalakan pelita, kami bekerja tanpa henti. Tapi dia hanya menunggu perintah. Ya, jawab tuannya ini. Kamu memang bekerja di ladangku dan melakukan semua yang kamu katakan, tetapi orang ini hanya ingin melayaniku, bukan dirinya sendiri. Ya, melayani. Ya, kalau kita berkata, mendengar kata melayani, ya, kalau kita mendengar kata melayani, maka apa yang kita pikirkan? Kalau melayani berarti ada suatu pelayanan, betul? Ya, mungkin bisa di next ya. Ininya mati koneksinya. Ya. Melayani ada suatu pelayanan. Jika kita melakukan suatu pelayanan berarti ada seorang pelayan. Konotasi kita berkata pelayan, kita seringnya berkonotasi siapa? Hamba-hamba Tuhan. Orang yang berdiri di depan mimbar misalnya. Orang yang melayani di musik, itu pelayan. Tetapi tidak. Yang Tuhan katakan adalah kita, orang percaya adalah pelayan Tuhan. Ya, next. Ya. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 12a, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, siapa orang yang percaya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Balik di dalam tema kita, Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi melainkan untuk melayani. Jadi kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan sebagai orang percaya. Apa pekerjaan Tuhan Yesus lakukan? Melayani. Jadi siapa kita? Kita adalah pelayan Tuhan. Siapapun kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Coba katakan sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Kamu pelayan Tuhan. Amin. Kamu pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Amin. Ya, kita pelayan Tuhan. Oke, setuju? Setuju ya, harus setuju. Ya, karena memang kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melayani. Saya pelayan Tuhan. Ya. Nah, lalu pertanyaan kedua yang saya agak waktu minggu lalu ya, pelajaran sekolah minggu 2 minggu yang lalu. Pernahkah kita berpikir, ya? Pernahkah kita berpikir? Siapa yang di sini percaya ketika kita percaya Yesus masuk surga? Siapa yang percaya kita masuk surga? Amin? Amin. Nah, ketika percaya masuk surga, mau langsung enggak? Langsung habis percaya langsung masuk surga. Pernah berpikir? Ketika saya percaya, saya masuk surga. Kalian mau langsung enggak? Kalau kita mau langsung kita harus meninggal dulu ya. Ya. Betul? Ya, betul enggak? Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang mau masuk surga? Ya, siapa yang percaya Yesus? Percaya Yesus masuk surga, mau langsung? Sayangnya enggak ya. Sayangnya enggak. Sayangnya kita masih ada di dunia ini, gitu ya. Mungkin next slide. Ya. Sayangnya next slide lagi. Sayangnya kita masih ada di dunia ini. Ini dikatakan Yesus the only way to heaven ya. Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal buat kita. Ya, satu-satunya jalan menuju keselamatan adalah melalui Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita harusnya langsung masuk surga. Kalau kita mau langsung masuk surga, langsung diangkat ya. Kenapa enggak? Kenapa Tuhan tinggalin kita di dalam dunia ini? Dunia ini bukan semakin baik tetapi semakin rusak, ya. Kalau kita bicara politik sekarang, politik itu teman bisa menjadi kawan, teman bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi teman. Why? Kenapa gitu ya? Karena memang dunia ini seperti itu. Lalu apa tugas kita? Pada kenyataannya kita ada di dalam dunia ini. Kita ada di dunia ini karena
Tuhan menghendaki kita menggenapi tujuannya di dalam dunia ini. Ya. Ia membiarkan kita ada di dunia ini untuk menggenapi tujuannya. Ketika kita diselamatkan, Tuhan bermaksud memakai kita untuk tujuannya. Ada pelayanan yang Tuhan sediakan untuk kita masing-masing. Ya, ada pelayanan yang Tuhan sediakan untuk kita masing-masing. Oke, next, please. Sekarang melayani itu anugerah. Kenapa? Ya, tadi pagi juga sudah disampaikan. Kalau pagi satu Pak Saudara Riki sudah menyampaikan. Kenapa melayani itu anugerah? Ya, yang saya pelajari melayani itu anugerah. Kenapa? Pelayanan itu bukan suatu pilihan. Saya bisa memilih tidak melayani atau melayani. Bukan suatu pilihan. Bukan juga suatu keharusan, kewajiban. Bukan juga suatu beban untuk kita melakukan pelayanan. Tetapi pelayanan itu kita lakukan karena wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Ya, yang pertama yang saya lihat adalah next. Kita diciptakan untuk melayani. Ya. Tuhan menciptakan kita untuk melayani, ya. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, ya, atau Efesus 2 ayat 10 saja. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Kita diciptakan untuk pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, yaitu pelayanan kita. Di dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, kandungan ibu, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan. Ya, kita memiliki pelayanan kita masing-masing. Kita memiliki apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Kita diciptakan bukan sembarangan, bukan sekedar wes saya ada gitu ya, bukan. Tetapi Tuhan punya tujuan, ya, menciptakan kita. Kita diciptakan untuk melayani. Kenapa melayani itu anugerah? Yang pertama karena kita diciptakan untuk melayani. Yang kedua adalah kita diciptakan, kita diselamatkan untuk melayani. Next. Ya, diselamatkan untuk melayani. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kita diselamatkan dengan maksud. Kita diselamatkan dengan maksud, ya. Ada satu quote yang baik, ya. Atau kita baca dulu dalam Matius 8 ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Next slide coba. Ya. Jadi ini maksud Tuhan, ya, bahwa kita diselamatkan untuk melayani. Ini ada quote dari salah satu hamba Tuhan. I'm not saved by serving. I am saved for serving. Ya, saya diselamatkan bukan karena melayani, tetapi saya diselamatkan untuk melayani. Ya. Coba kita baca sama-sama. Saya diselamatkan bukan karena melayani. 1, 2, 3. Tetapi saya diselamatkan untuk melayani. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena pelayanan yang kita lakukan, kita diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan untuk melayani. Ya. Kita diselamatkan untuk melayani. Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, yang
Balik ke sebelumnya. Ya, maka dipegangnya tangan perempuan itu. Ini berbicara tentang ibu mertua Petrus yang disembuhkan. Ya, ketika itu ibu mertua Petrus sedang sakit. Ya, Yesus datang, lalu dipegang tangan ibu mertua Petrus tersebut, lalu lenyaplah demamnya, sakitnya hilang. Setelah sakitnya hilang, dia bangun lalu melayani dia. Ya, apa yang telah kita terima dari Tuhan, ya, kita lakukan dengan rasa syukur kita melayani dia. Ya, sama seperti yang ibu mertua Petrus, ketika dia disembuhkan, dia melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan Yesus. Ya. Jadi keselamatan itu bukan dari pelayanan kita. Keselamatan itu adalah dari Tuhan sebagai anugerah. Ya. Dan oleh anugerah itu maka kita melayani. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani. Ya. Tanggal 1 Oktober ya saya khotbah mengenai panggilan bagi penjala manusia, panggilan menjadi penjala manusia. Ya. Kita melihat bahwa kita memang dipanggil Tuhan untuk mengikut Dia. Ya. Jadi segala sesuatu kita ini orang terpanggil yang sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan tujuan Allah. Tujuan Allah bagi kita, bagi dunia. Ya. Kita lakukan itu di dalam pelayanan kita. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 28 di bagian terakhir kita lihat bahwa mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Lalu kita bisa melihat bagaimana Simon dan Andreas dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan ketika sedang menjala ikan. Ya. Dia katakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ingat bahwa kita dipanggil untuk dijadikan. Kita dipanggil bukan kita akan menerima berkat. Kita dipanggil bukan karena kita akan dipelihara Tuhan. Kita dipanggil karena kita akan dijadikan. Dijadikan apa? Dijadikan sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk melayani Dia, untuk menggenapi tujuan Dia di dalam hidup kita. Ya. Jadi yang ketiga adalah dipanggil untuk melayani. Kenapa melayani itu anugerah? Karena pertama, kita diciptakan memang untuk melayani. Yang kedua, kita diselamatkan untuk apa? Melayani. Dan kita dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Ya, tiga hal kenapa? Ya, kenapa melayani itu anugerah. Lalu setelah kita mengetahui kenapa, ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melayani dan kita rasakan itu sebagai anugerah? Bagaimana kita dapat melayani sebagai anugerah Tuhan? Ya, bagaimana kita melayani sebagai anugerah Tuhan? Pertama, yang kita harus ingat, kita harus melayani dengan motivasi yang benar. Ya. Firman Tuhan ini saya cukup takut juga ya membaca firman Tuhan ini ya. Ya, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?" Wah, saya belum pernah bernubuat demi nama Tuhan. Ya.
dan mengusir setan demi namamu. Apalagi mengusir setan, saya belum pernah. Pernah ada saudara yang mengusir setan? Waduh. Bukankah dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ada yang berdoa orangnya sembuh gitu ya, kasih mujizat. Oh, saya belum pernah juga. Mengerikan. Pada waktu itulah aku terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pelayanan apa yang pernah kita buat? Kalau dengan motivasi yang salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mungkin berkhotbah belum tentu dia akan masuk ke dalam surga. Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Orang yang melakukan pelayanan apa? Pelayanan apa yang kita lakukan? Belum tentu. Karena kalau motivasi yang salah, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa motivasi yang benar? Melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pelayanan kita adalah melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pelayanan bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita dikenal, bukan untuk kita menjadi orang yang dianggap orang, rohani banget ya, gitu ya. Orang itu diberkati banget ya. Bukan. Tetapi kita melayani karena kita melakukan kehendak Bapa. Motivasi kita dalam melayani adalah melakukan kehendak Bapa. Paulus sendiri berkata, ya. Paulus sendiri berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Paulus sendiri, Rasul Paulus yang itu luar biasa. Dia takut jika ditolak. Jika ditolak. Jadi apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita harus dengan motivasi yang benar, gitu ya. Harus dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, kita bisa introspeksi diri kita sendiri, kita bisa melihat diri kita sendiri. Kita melayani untuk apa? Kita melakukan pelayanan untuk apa? Apakah untuk dilihat orang? Ataukah untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga? Yang kedua, ya, motivasi yang pertama adalah motivasi yang benar, yang kedua adalah melayani sesama tanpa pandang bulu, ya. Next, coba bisa dibantu. Melayani sesama tanpa memandang rupa, ya, memandang tanpa pandang bulu. Di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Ya. Kelewat ya. Dikatakan, saya bacakan ayat 40 saja. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita baca dari awal, ya, dikatakan bahwa dari ayat 34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bagaimanakah kami melihat engkau lapar, engkau sebagai orang asing, dan kami memberi tumpangan? Dan selanjutnya, apapun yang kita lakukan ke pelayanan kita adalah memenuhi, kalau saya lihat adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Ketika kita memenuhi kebutuhan orang lain, itu sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan. Tuhan katakan, jika sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebagai orang percaya, dalam pelayanan kita harus memiliki kepekaan akan kebutuhan orang lain. Ya. Kepekaan di mana kita dapat menjadi jawaban, atau Yesus kita bawa sebagai jawaban bagi orang yang membutuhkan. Ketika mereka lapar, kita beri makan. Ketika mereka haus, kita beri minum. Siapapun, ketika mereka membutuhkan, kita menjadi jawaban, memberikan jawaban, bukan menjadi jawaban ya, memberikan jawaban, memberikan satu sukacita, damai yang daripada Tuhan kepada orang tersebut. Jadi ketika kita melayani, kita harus melihat sesama kita. Apa kebutuhan mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita layani? Itulah melayani sesama tanpa pandang bulu. Selalu kita menjadi memberikan pelayanan kita kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, melayani sesuai dengan talenta kita, ya. Ayub 10 ayat 8a berkata, tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tuhan membentuk dan membuat kita, ya. Kita diciptakan tadi, ya, diciptakan oleh Tuhan untuk maksud dan tujuan Dia. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus menyadari bahwa kita dibentuk oleh Tuhan. Kita dibentuk sesuai dengan rencana dan rancangan yang daripada Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 10 ya, yang tadi kita baca, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi kita ini adalah buatan Allah, dibentuk secara khusus dengan tujuan yang khusus, dengan pelayanan yang khusus untuk kita. Satu dengan yang lain mungkin tidak sama, ya. Atau dengan yang lain tidak sama. Kita unik satu dengan yang lain. Kita memiliki pelayanan kita masing-masing dan itu sama pentingnya. Tuhan katakan, Paulus katakan kita ini seperti satu tubuh. Ya. Tubuh banyak anggota. Ya. Tidak mungkin kita berkata mata ingin menjadi telinga, telinga ingin menjadi mata, gitu ya. Bagaimana kalau tubuh mata semua atau tubuh telinga semua, ya. Jadi masing-masing dari kita mempunyai peran di dalam pelayanan kita. Ya. Besar kecil itu adalah bukan urusan kita, tetapi itu adalah anugerah yang daripada Tuhan, gitu ya. Kita melakukannya dengan sukacita dan damai yang daripada Tuhan. Mother Teresa, ya, siapa yang tidak tahu Bunda Teresa, ya, katakan, not all of us can do great things, but we can do small things with a great love. Ya. Tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar. Kita tidak semua orang melakukan hal-hal yang besar, ya. Tetapi semua orang dapat melakukan hal yang kecil dengan kasih yang besar. Ya. Pelayanan kita besar atau kecil itu tidak sama di mata Tuhan. Ya. Jadi besar atau kecil pelayanan kita itu sama di mata Tuhan. Kita ditentukan, kita sudah dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan.
Yang kita perlu tahu adalah apa yang bisa kita lakukan. Dan apa yang mau kita lakukan kalau Tuhan menghendaki atau Bapa menghendaki kita melakukannya. Ya. Melayani itu adalah anugerah. Ya. Saya ada video satu video ya. Videonya mungkin sudah sering dilihat. Tapi saya sering nonton video ini pasti saya nangis. Ya. Ketika saya nonton video ini pasti saya nangis gitu. Karena orang ini melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak dianggap berarti bagi orang lain. Tetapi sangat besar impact-nya bagi orang lain. Orang tidak menganggap apa yang dia lakukan. Ya. Ya, setiap hari dia melakukan hal yang kecil. Ya, siapa yang peduli? Ada bocor, ada pot. Siapa yang peduli? Tapi dia peduli. Siapa yang peduli ada orang kesulitan? Dia peduli. Dia lakukan small things. Hal yang kecil. Menyisihkan apa yang dia punya. Memberikan tanpa diketahui siapa yang ngasih. Memberikan orang tanpa diketahui orang itu. Kebahagiaan yang bisa dia lihat dari orang yang dibantu. Small things. Small things. Dia tidak dikenal ya. Mungkin dalam gereja tidak dikenal. Hanya seorang yang duduk di bangku setiap minggu gitu ya. Sesuatu yang kecil yang dia lakukan. Mendapatkan pelukan gitu ya. Yang tadinya kering menjadi berdaun dan berbunga. Banyak yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Itu merupakan pelayanan kita. Small things, sesuatu yang kecil yang kita lakukan. Jika itu adalah kehendak Bapa, kita bisa merasakan damai sejahtera. Kita bisa merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Karena melayani itu anugerah. Ya. Karena kita diciptakan untuk melayani. Diselamatkan untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Dan kita melayani, harus melayani dengan motivasi yang benar. Kita melayani sesama tanpa kita pandang bulu, menjadi bagian yang memenuhi kebutuhan mereka. Kita melayani dengan apa yang ada pada kita, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Semuanya anugerah. Melayani itu anugerah. Dia tidak memanggil kita karena kebaikan yang kita lakukan. Dia tidak memanggil kita karena kekayaan yang kita miliki. Dia tidak memanggil kita karena rupa kita yang ganteng, cantik.
Dia tidak memanggil kita, Dia tidak memanggil kita untuk melayani karena itu. Dia memanggil kita untuk melayani. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mau tunduk kepala, kita mau melakukan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagi kita mungkin banyak alasan bagi kita untuk tidak melayani. Ya. Kita berkata kita sudah tua untuk melayani. Tapi saya katakan firman Tuhan menyontohkan Abraham dipanggil ketika umur 75 tahun. Umur berapakah kita? Kita berkata kita masih muda. Yusuf dipakai sejak muda. Daud dipakai sejak muda. Timotius dipakai sejak muda. Apa alasan kita? Alasan kita sakit? No. Paulus dalam kesakitannya, ya, dia melayani Tuhan. Bagi kita yang sudah melayani, marilah kita merenungkan motivasi apa ketika kita melayani. Apakah benar kita melayani? Sudahkah kita menjadi bagian? Sudahkah kita memenuhi kebutuhan orang lain? Kita bukan lagi bertanya apa yang bisa engkau berikan kepada saya, tapi apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kita juga mau melayani sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Bukan karena kekuatanku, bukan karena cakapku, tetapi itu semua adalah anugerah ketika aku bisa melayani-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau meresponi firman Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Semua itu anugerah daripadanya. Itu karenanya bila aku punya semua daripadanya, oh semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Dengan pelan kita akan merenungkan kata demi kata dalam bait ini. Bukan karena kebaikan kita, biar itu menjadi apa yang kita sampaikan.
kenyataan kita, bukan karena itu. Kekayaanku, Aku dipilih, aku dipanggilnya, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipanggil. bila aku dapat, itu karenamu Tuhan, Itu karenanya, bila aku punya semua daripada. karena apa? Semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerah, Karena anugerahnya, diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipanggil. semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Melayani itu adalah anugerah yang daripadamu bagi kami Tuhan. Bila kami dapat melayani, semua karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa kami harus melayani. Bukan karena kewajiban, bukan karena keinginan kami mendapatkan sesuatu. Kami melayani sebagai wujud syukur karena Engkau telah melayani kami lebih dulu Tuhan. Karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kami, untuk memberikan kami keselamatan. Tuhan, biarlah kami mau melayani, dan kami melayani dengan motivasi kami yang benar. Kami melayani dengan tidak memandang bulu Tuhan. Kami melayani sesama kami, berusaha membutuhi kebutuhan hidup sesama kami. Kami juga melayani dengan talenta, dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami lakukan dan kami kerjakan. Biarlah semuanya ini Tuhan menggenapi rencana-Mu terhadap dunia ini. Biarlah semuanya ini menggenapi rencana-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya Engkau Tuhan terus berbicara di dalam hati kami. Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami dapat melayani Tuhan di setiap waktu yang Engkau telah tentukan, di setiap saat di mana kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Langsung. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau katakan Immanuel,
Immanuel. Kita sebut dia Immanuel. Tuhan, saat kami selesai beribadah, kami boleh pulang dengan sukacita yang daripadamu, damai sejahtera yang daripadamu, dan kami boleh membagikan sukacita kami, damai sejahtera kami kepada orang lain, supaya orang pun dapat melihat Engkau dalam hidup kami, dan mereka bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun Tuhan. Kau memberkati mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Kau tambahkan umur mereka dan Kau terus memberikan mereka sukacita, damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup mereka. Dan juga yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati. Kau juga memberkati kami dalam pekerjaan kami. Kau memberkati kami dalam apa yang kami lakukan, usaha kami Tuhan. Biarlah kami dipelihara oleh-Mu, oleh karena berkat yang mengalir melalui pekerjaan dan usaha kami yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa negara kami yang akan menghadapi pemilu ini Tuhan, Kau memberkati agar semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, dengan kondusif. Biarlah semuanya dapat melakukan dengan baik dan terlaksana dengan baik, dan presiden dan wakil presiden terpilih juga adalah pilihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami selanjutnya, aktivitas kami dalam minggu ini semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Immanuel, Immanuel.